Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu penggalan atau fragmented. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 dari materi inti dari kelompok saya, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari model pembelajaran terpadu penggalan atau fragmented. Terus yang kedua ada karakteristik dari model pembelajaran terpadu fragmented. Terus yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran terpadu fragmented. Dan yang keempat yaitu langkah-langkah dalam menerapkan atau mengimplementasikan model pembelajaran terpadu atau fragmented. Baik, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari model pembelajaran terpadu penggalan atau fragmented. Jadi model pembelajaran tipe ini yaitu jenis model pembelajaran yang disiplin ilmunya itu secara terpisah dan berbeda. Jadi model ini itu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini itu dipelajari anak didik tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Jadi artinya itu model ini tuh memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Namun tetap dalam satu tujuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tertentu. Jadi misalnya dalam mata pelajaran itu ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi mata pelajaran itu diajarkan secara terpisah-pisah, namun untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan tertentu, misal di tingkat SMP atau SMA. Nah, jadi model pembelajaran terpadu tipe fragmented ini itu secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai identitas dirinya sendiri. Jadi tidak ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented ini yaitu setiap pembelajaran dilaksanakan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan satu sama lainnya. Baik, jadi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dan pola model pembelajaran terpadu penggalan atau fragmented. Nah, jadi hal yang perlu kita ingat bahwa model pembelajaran fragmented ini tidak ada usaha untuk menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, jadi dalam prakteknya model ini bisa terlihat dari bagaimana cara guru mengajar di kelas yang mengelompokkan atau memisahkan pelajaran satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk karakteristik model pembelajaran terpadu penggalan atau fragmented ini, ada dua ahli yang memaparkan pendapatnya. Jadi, yang pertama itu ada menurut Udin Syaifuddin Saud dan kawan-kawan tahun 2006, halaman 31 sampai 34. Nah, jadi menurut Udin Syaifuddin Saud dan kawan-kawan, model pembelajaran terpadu tipe fragmented ini yaitu model yang mengajarkan disiplin ilmu secara terpisah-pisah. Terus yang kedua, model ini itu baik digunakan pada jenjang sekolah menengah yaitu SMP SLTA. Terus yang ketiga, diajarkan oleh guru di bidang studi pada ruangan dan waktu yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Rusyidi dan Abdillah tahun 2018 dan Halida tahun 2016, beberapa karakteristik model pembelajaran terpadu tipe fragmented ini ada 3. Yang pertama, setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Nah, jadi model pembelajaran terpadu tipe fragmented ini itu tipe pembelajaran yang terpisah secara mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang disampaikan guru dan dipelajari siswa itu secara terpisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep pada mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Nah, jadi artinya pengintegrasian dalam tipe fragmented ini itu terjadi secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu. Terus
Di dalam mata pelajaran tersebut terdapat bagian-bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Nah, jadi bagian tersebut itu disampaikan secara runtun sehingga membentuk keterpaduan utuh yang saling berkesinambungan antar bagian-bagian tersebut. Dan yang ketiga, materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Jadi, dalam pembelajaran tipe fragmented ini, guru dan siswa itu lebih terfokus dalam mempelajari isi pada mata pelajaran tersebut. Dalam suatu waktu itu, guru dan siswa hanya mempelajari satu mata pelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung, topik yang dibahas itu akan berfokus pada isi dari mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, bagian kedua itu mengenai pola model pembelajaran penggalan atau fragmented. Nah, jadi model fragmented ini yaitu memperlakukan pendidikan sebagai intensitas sendiri. Jadi, tidak ada keterkaitan antara satu pelajaran tertentu di sekolah dengan mata pelajaran yang lainnya, yaitu menurut Kurniawan. Nah, jadi model pembelajaran fragmented ini itu salah satu di mana setiap mata pelajaran itu diajarkan secara mandiri tanpa perlu berkomunikasi dengan orang lain atau mengajarkan satu mata pelajaran yang serupa kepada orang lain. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Di gambar tersebut ada 4 buah lingkaran di dalam satu kotak. Dalam kotak itu ada 4 lingkaran yang berada di kotak yang berbeda-beda. Nah, jadi gambar itu bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran itu memisahkan beberapa mata pelajaran. Contohnya seperti ada mata pelajaran kimia, fisika, biologi, matematika. Nah, jadi masing-masing dari mata pelajaran tersebut itu dilaksanakan pada jam yang berbeda. Nah, model ini itu memisahkan mata pelajarannya, namun tetap dipadukan secara utuh untuk mencapai suatu ketercapaian pembelajaran untuk jenjang pendidikan tertentu. Jadi misalnya kita mempelajari materi tentang kimia, fisika, biologi itu untuk mencapai suatu tujuan di semester 1 atau di semester 2. Selanjutnya bagian C atau bagian yang ketiga yaitu mengenai kelebihan model pembelajaran penggalan atau fragmented. Nah, jadi model pembelajaran terpadu jenis fragmented ini itu tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kelebihannya. Jadi di sini itu ada 4. Yang pertama itu satu bidang ilmu atau satu mata pelajaran yang diajarkan itu lebih fokus dan terarah, serta dapat mengetahui secara lebih mendalam dan detail tanpa ada pencampuran dari bidang ilmu yang lainnya. Nah, jadi pendidik yang telah memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut itu dituntut untuk lebih menguasai ataupun mencari dan menggali secara menyeluruh mengenai bidang ilmu tersebut sehingga diberikan kepada peserta didik tanpa dia perlu menggabungkan dengan materi yang lainnya. Oke, terus yang kedua yaitu kemurnian dari setiap disiplin ilmu. Selain itu, guru mempersiapkan dengan baik sebagai ahli dalam suatu bidang tertentu dan memiliki kewenangan menggali subjek mereka dengan baik dan luas dan mendalam. Nah, jadi di sini itu ketika suatu mata pelajaran tersebut disampaikan dengan pembelajaran terpadu tipe fragmented, materi atau konsep dari ilmu tersebut itu akan disampaikan secara jelas dan mendalam karena guru telah merencanakan dan menguasai materi tersebut secara mendalam. Nah, yang ketiga itu model pembelajaran ini menyediakan sebuah zona kenyamanan bagi semua pihak karena mewakili norma. Jadi ada nilai dalam memeriksa suatu disiplin atau subjek karena sebagai entitas yang terpisah dan berada untuk mengungkapkan atribut kritis dari masing-masing bidang ilmu tersebut. Nah, meskipun terpecah-pecah, model ini itu tidak memberikan pandangan yang jelas dan terpisah dari disiplin ilmu. Nah, terus yang keempat itu model fragmented sangat bermanfaat bagi tingkat menengah atas dan universitas, di mana siswa didorong untuk mengkhususkan bidang keahlian.
Nah, jadi model fragmented ini itu sangat cocok digunakan di tingkat SMA dan universitas, di mana pada tingkat tersebut peserta didik atau anak-anak itu sudah bisa memilih minat dan bakatnya tersendiri, sehingga dia bisa fokus ke minat dan keinginannya tersebut. Baik, selanjutnya yang ke bagian D, yaitu mengenai kekurangan model pembelajaran penggalan atau fragmented. Nah, jadi model pembelajaran terpadu jenis fragmented ini itu memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Nah, jadi yang pertama itu anak tidak mampu untuk membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu untuk membuat hubungan yang berbeda. Nah, karena pada model ini itu anak mempelajari materi secara terpisah-pisah, jadi mereka pastinya kesulitan untuk menghubungkan dengan materi yang lainnya. Nah, terus jadi yang kedua itu tidak efisien waktu karena mata pelajaran itu disajikan secara terpisah-pisah, di mana pelajar itu diberikan tugas yang sangat berat untuk menghubungkan ataupun mengintegrasikan konsep yang dipelajari secara mandiri. Nah, karena selain itu overlap konsep, keterampilan dan sikap pelajar yang tidak diperhatikan dalam proses pembelajaran itu kemungkinan menjadi kelemahan dalam model fragmented ini. Terus yang ketiga itu model pembelajaran yang fragmented dapat membuat siswa kesulitan untuk menyatukan konsep-konsep yang dipelajari menjadi gambaran yang utuh. Nah, jadi karena pembelajaran ini itu dilaksanakan secara terpisah-pisah, jadi mereka pastinya itu kesulitan untuk memberikan gambaran ataupun mereka itu kesulitan untuk memperdalam dan memahami aplikasi konsep-konsep itu dalam konteks yang lebih luas. Nah, terus yang keempat itu pembelajaran fragmented ini itu tidak mendorong kerjasama tim antar guru, di mana mata pelajaran itu tetap terisolasi sehingga menghambat pengembangan hubungan interdisipliner bahkan dalam satu bidang studi. Nah, jadi guru itu kemungkinan tidak mendorong kerjasama antar guru karena setiap guru itu mengajarkan bidang ilmu yang berbeda-beda, sehingga minim kerjasama antar guru-guru tersebut. Baik, selanjutnya bagian E atau bagian yang kelima, yaitu mengenai langkah pembelajaran model pembelajaran penggalan atau fragmented. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita lakukan ketika kita akan menerapkan model pembelajaran tipe fragmented. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini tuh ada 5. Bisa kita lihat. Yang pertama itu dengan membedah kurikulum. Jadi artinya kita bisa membedah kurikulum itu dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, ataupun tujuan pembelajaran. Nah, analisis ini itu dilakukan guna untuk mengetahui apa yang ingin dicapai di akhir pembelajaran. Terus langkah yang kedua yaitu dengan menentukan subjek atau mata pelajaran. Jadi langkah selanjutnya itu kita sebagai nanti guru perlu untuk menentukan subjek atau mata pelajaran yang ingin atau akan diajarkan kepada peserta didik. Terus yang ketiga itu dengan membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek. Nah, jadi kita itu perlu untuk membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek yang telah dipilih sebelumnya. Jadi dalam langkah ini itu kita sebagai guru perlu membuat daftar topik-topik yang akan diajarkan. Nah, topik-topik tersebut itu disusun berdasarkan subjek atau mata pelajaran yang sudah ditentukan. Topik tersebut itu berisi bagian-bagian materi dari subjek yang dibuat dalam bentuk daftar topik. Nah, terus langkah yang keempat itu dengan membuat skala prioritas. Jadi tujuan membuat skala prioritas ini yaitu
untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa berdasarkan topik-topik yang sudah dipilih. Jadi topik-topik tersebut akan diajarkan secara seluruh dan diajarkan secara bertahap. Jadi pembelajaran itu dimulai dari topik atau ide yang paling mendasar dan dilanjutkan dengan topik yang mendukung materi awal. Jadi pengurutan topik ini itu dilakukan supaya terjadi kesinambungan atau keterkaitan antara konsep materi ajar dalam mata pelajaran dari yang diajarkan yang di awal sampai yang di akhir. Nah, terus langkah yang kelima itu mendiskusikan dengan guru mengenai ketepatan penyusunan topik. Nah, jadi di langkah ini itu guru perlu untuk mendiskusikan mengenai ketepatan antara penyusunan topik. Jadi topik yang sudah disusun itu sebaiknya didiskusikan dengan guru lain supaya mendapatkan masukan, saran, ataupun kritikan. Nah, sebaiknya didiskusikan itu supaya mendapatkan masukan. Jadi sehingga sistematika dalam penyampaian topik pembelajaran itu dapat tersusun dengan baik dan dapat tersampaikan secara keseluruhan kepada peserta didik nantinya. Audio Jungle.